episode kali ini kita setnya agak beda. Kita move ya, jauh dari kota, ada di Tilamuta ya. Dan saat ini kita ada di Cafe Porono. Bener ya? Porono. Iya, hampir bilang Pororo tadi. Porono. Dan yang pastinya juga untuk bintang tamu kita untuk hari ini, episode kali ini juga sudah kedatangan Pak Ustadz Lukmanul Hakim Muhammad Abu Bakar. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ustadz. Ini kesibukannya ngapain aja nih Pak Ustadz? Ini tapi Pak Ustadz ini emang domisilinya di sini ya, di Tilamuta. Makanya mungkin kita move-nya ke sini biar bisa ngobrol sama Pak Ustadz gitu. Jadi sebenarnya Pak Ustadz ini juga jadi salah satu bintang tamu yang dinantikan ya di Ngopi Bareng TVRI ini. Makanya kita bisa jauh-jauh ke sini karena memang banyak sekali yang menunggu kedatangan Pak Ustadz gitu. Kesibukannya ngapain aja nih Pak? Saya sebetulnya yang paling aktif setiap hari di pondok pesantren di Al Khairat Tilamuta. Saya salah satu pengasuh di pondok pesantren itu. Kemudian juga saya kepala madrasah ya di Madrasah Aliyah Al Khairat Tilamuta. Kalau di luar itu yang paling aktif mungkin di Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan di MUI saya ini periode kedua di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bualemo sebagai ketua. Yang lain saya hari ini juga membina dan sekaligus pengajar ketua yayasan di Yayasan Pendidikan Najmul Khairat. Kita mengelola rumah Quran. Jadi anak-anak penghafal Al-Quran, kemudian yang kita karantina pembelajaran Al-Quran untuk anak-anak kecil, remaja, kemudian dewasa dan orang tua itu di rumah Quran. Jadi ini sebetulnya beberapa kesibukan yang paling sering ya. Di samping di Bualemo ini saya juga diamanahi untuk menjadi Dewan Pengawas di Basnas Kabupaten Bualemo dan Ketua Harian di LPTQ Bualemo. Oke, mungkin kita akan sedikit mention dulu sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi sama Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ini juga lulusan dari Universitas Al-Azhar. Al-Azhar, ya. Mesir. Jauh banget Ustadz sekolahnya. Kenapa memilih di sana? Ya, jadi saya dulu itu lulus aliyah 2004, kemudian ada seleksi untuk kuliah di Al-Azhar. Iya. Kebetulan sebelum saya itu kakak saya sudah lebih dulu ke sana. Oh, oke. Kakak saya sudah lebih dulu ke sana dan beberapa teman senior itu sudah lebih dulu ke sana, sehingga memang waktu itu di pondok memang daya tarik Mesir sangat luar biasa, sehingga kita banyak yang saat itu ikut seleksi. Alhamdulillah saya salah satu yang bisa berangkat di 2004 ke Al-Azhar dan selesai 2008 ya. Itu yang kuliah S1. Tapi kemudian setelah itu saya coba lagi masuk S2-nya tapi tidak sempat selesai. Akhirnya saya ambil S2-nya di Sudan. Di Universitas Durman di Sudan, di Khartoum. Diplom tinggi selesai di sana, baru melanjutkan pendidikan di dalam negeri untuk pendidikan selanjutnya. Oke, berarti memang sebenarnya dari keluarga juga ya, terinspirasi dari kakak gitu ya? Iya, kalau saya memang tumbuh besar di lingkungan pesantren. Jadi memang orang tua itu pimpinan pesantren di Al Khairat Tilamuta, orang tua, bapak saya, kemudian ibu saya juga mengajar di situ. Jadi memang kami sejak kecil tumbuh dalam tradisi itu, pendidikan keagamaan, pendidikan agama Islam khususnya, belajar kitab kuning dan sebagainya. Ya pelajaran-pelajaran ala pesantren lah. Jadi kita tumbuh besar memang di lingkungan seperti itu. Dan memang anak-anak itu diarahkan oleh orang tua untuk belajar pelajaran agama ya, seperti itu ya. Oke, jadi berarti memang awal mula Ustadz ini, perjalanan Ustadz ya dalam dunia pendidikan Islam dan juga tilawah ini memang berangkat dari orang tua gitu ya. Karena memang lingkungannya memang udah di lingkungan pesantren, terus habis itu akhirnya kebawa sampai sekarang. Berarti sekarang Ustadz yang meneruskan pesantren orang tua atau Ustadz bikin sendiri? Kalau pesantren itu sebetulnya kan kita Al Khairat itu kan dia cabang dari Palu ya. Jadi orang tua memang pimpinan di situ, tapi saya dulu memang pernah jadi pimpinan di Al Khairat. Sekarang saya guru biasa, mengajar seperti biasa. Cuma memang saya bikin satu yayasan baru untuk melihat antusias, karena kebetulan saya berkecimpung di LPTQ, antusias masyarakat untuk Al-Quran itu di tahun-tahun ini sudah lebih baik atau lebih meningkat daripada tahun-tahun di masa kami dulu masih kecil. Sehingga saya pikir memang kita perlu ada wadah yang memfasilitasi lebih intens anak-anak khususnya di Kabupaten Bualemo untuk Al-Quran ini. Maka kita bikin yayasan sendiri yang konsentrasi di hafal Al-Quran dan sebagainya, ilmu-ilmu Al-Quran. Kita bikin nama Rumah Quran.
Najmul Khairat ya. Saya Oke. juga aktif di tempat itu. Tapi ada nggak sih tokoh ataupun guru mungkin yang berpengaruh dalam perjalanan Ustadz saat ini dalam dunia tilawah dan pendidikan Islam sendiri? Kalau tilawah, saya sebenarnya bukan ahli tilawah ya. Saya memang terlibat di MTQ tapi di Dewan Hakim bidang fasoha. Fasoha itu bukan soal suara ya, tapi soal ketepatan berhenti, Bacaannya. ya, ketepatan huruf dan sebagainya, makharijul huruf dan fasoha. Ya, jadi kalau itu Al-Quran memang kami kebetulan sejak kecil memang sudah oleh orang tua dibebankan untuk menghafal Al-Quran sejak dini ya. Jadi kakak saya kemudian dari kecil kami sudah disuruh menghafal Al-Quran sejak kecil. Nah, guru-guru Al-Quran yang alhamdulillah kami dipertemukan dengan banyak guru-guru Al-Quran, khususnya di Al-Azhar itu memang Al-Quran memang benar-benar diasah dan dibebankan ya, sehingga bisa berinteraksi lebih banyak. Nah, jadi ketertarikan itu kemudian yang salah satu yang menyebabkan saya kebetulan juga S2, S1-nya itu di Al-Azhar jurusan tafsir dan ilmu Quran. Oke. Jadi memang sejak awal sudah memilih untuk berkonsentrasi di bagian tersebut di dalam ilmu Al-Quran dan tafsir, sehingga memang alhamdulillah ya bacaan-bacaan semua berkonsentrasi pada materi-materi Intinya itu. di bacaan Quran yang Ya. tepat gitu ya Ustadz ya. Ya. Oke, nah kita lihat nih sekarang Ustadz pendidikan saat ini ya, kita melihat ya agak miris juga ya. Maksudnya kan kita ngelihat banyak sekali banyak sekali anak-anak yang kayaknya untuk pendidikan Islam itu kayaknya udah, kalau orang belajar Islam tuh kayaknya katrok gitu. Ya nggak sih, masuk pesantren, ngapain sih masuk pesantren gitu kan. Sekarang maksudnya pandangan anak-anak muda saat ini tuh seperti itu. Jadi gimana Ustadz sendiri meneruskan ini semua atau untuk pendidikan, untuk mengedukasi anak-anak muda di luar sana yang saat ini memang sudah berbeda gitu pandangannya mereka, pasti ada tantangan tersendiri ya kan Ustadz? Ya. Ya nanti kita bahas ya. Kita ngopi dulu. Oh, Ayo. terima kasih. Kita balik lagi di Ngopi Bareng TVRI, teman ngopi. Kita juga masih ngobrol sama Pak Ustadz ya. Tadi tuh sampai di tantangan terbesar Ustadz. Tantangan terbesar untuk Ustadz sendiri memimpin madrasah ya di era seperti ini tuh seperti apa? Sebenarnya kita yang paling berbeda itu adalah anak-anak kita di sekarang itu tidak sama lagi dengan anak-anak dulu ya. Kalau dulu kita media pembelajarannya masih sangat terbatas, kemudian akses informasi juga masih sangat terbatas. Anak-anak sekarang mereka sudah sangat terbuka informasinya, kemudian kita mesti dituntut untuk menjadi guru yang kreatif, menampilkan pembelajaran yang menyenangkan untuk Gen Z ini ya. Jadi ya itu ya sih sebetulnya tantangannya, bagaimana kita menciptakan pembelajaran agama yang tidak membosankan untuk anak-anak muda. Kita lebih banyak diskusi. Kalau dulu itu kan belajar agama itu kita mendahulukan hafalan daripada pemahaman. Tapi kalau sekarang mungkin kita kita balik itu. Jadi anak-anak ini biar paham dulu ya, hafalnya sambil jalan ya, tapi dia mencintai dulu ya pelajaran itu yang sebetulnya kita buat. Jadi memang tantangannya adalah di sekarang itu guru-guru ustadz yang belajar agama dan mengajarkan agama mesti lebih kreatif lagi ya, karena menyesuaikanlah dengan tantangan dan kebutuhan anak-anak generasi muda sekarang. Kira-kira begitu yang agak berat ya kalau sekarang ya Pak Ustadz ya. Iya. Jadi kita kalau sekarang itu untuk pembelajaran Al-Quran ya secara khusus ya, kita coba memanfaatkan semua fasilitas. Kalau sekarang pembelajaran Al-Quran kita sudah bikin online ya. Kemudian beberapa metode Al-Quran yang kita ajarkan itu kita bikin supaya anak-anak itu merasa menyenangkan ya, sambil
nyanyi rame-rame lah Qurannya dan sebagainya. Ya pokoknya kita bikin sekreatif mungkin lah supaya Al-Quran itu dia menghafal tanpa beban, menguasai tanpa beban. Kita juga ajarkan nilai-nilainya sehingga dia mencintai apa yang dia pelajari. Seperti itu yang sedang kita usahakan sekarang ini. Oke, tadi kan Ustadz juga udah sempat mention di awal. Jadi Ustadz ini juga sebagai ketua MUI ya, selama 2 periode berturut-turut gitu. Aku penasaran juga sebagai Ustadz, tugas MUI itu ngapain aja sih? Yang pertama, jadi saya mau jelaskan dulu bahwa MUI untuk periode kedua ini baru 1 bulan yang lalu ya. Oke. Pemilihannya baru 1 bulan yang lalu. Jadi sebetulnya saya 2020 itu waktu jadi ketua MUI itu ditunjuk sih sebenarnya. Saya kan MUI itu kan majelis ulama, kumpulan ulama dan cendekiawan ya. Padahal statusnya saya itu sampai sekarang juga ya belum layak sih sebetulnya sebagai ulama. Kita ini masih pembelajar biasa. Cuma memang alhamdulillah ketika diberi amanah itu kita berusaha untuk memaksimalkan. Kalau di MUI pekerjaannya paling penting adalah kita mau dibebankan untuk mengontrol aktivitas keagamaan masyarakat. Kemudian mengawasi misalnya aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang ya, menjadi tempat diskusi dan bertanya bagi masyarakat. Jadi kehadiran di MUI itu ya paling banyak itu sih dimintai pendapat, kemudian fatwa-fatwa keagamaan untuk masalah-masalah yang sering dihadapi masyarakat. Nah kita 5 tahun kemarin kita konsentrasi di situ, ada pengawasan aliran kepercayaan, dialog ya dan sebagainya itu yang kita lakukan. Kemudian juga menemani membantu pemerintah daerah khususnya di dalam. Kalau tahun periode pertama saya itu MUI dihadapkan dengan situasi COVID yang paling besar. 5 tahun ya berarti periode ya, MUI. Periode pertama 2020 saya masih ketika itu di periode pertama saya terhitung mungkin di Indonesia ini yang ketua MUI yang muda ya. Tidak banyak di usia seperti itu yang jadi ketua MUI di kabupaten. Ya memang tantangannya agak berat tapi alhamdulillah di Bualemo ini situasinya sangat kondusif. Ada banyak guru-guru yang membantu sehingga kita bisa bekerja untuk memaksimalkan peran MUI di Kabupaten Bualemo dengan baik. Nah ini yang pemilihan kedua ini baru sebulan yang lalu. Jadi tapi kan udah ada ini ya pengalaman dari yang sebelumnya kan 5 tahun, jadi kayaknya harusnya udah nggak kagok gitu. Kan? Nah tadi juga Ustadz juga sempat mention juga kita harus punya metode-metode khusus untuk mengajarkan tilawah ini ke anak-anak muda gitu. Kalau Ustadz sendiri tuh menggunakan metode yang seperti apa sih? Kalau di rumah Quran itu kita ada beberapa sebetulnya yang sudah pernah kita coba ya. Kita di Indonesia ini ada beberapa metode Al-Quran yang sedang dikembangkan untuk pembelajaran anak usia anak-anak, ya, usia dini ya, pembelajaran Al-Quran usia dini. Jadi kita pernah coba metode Tabarak, ya, ini dikembangkan oleh salah satu syekh dari Mesir. Juga kita coba beberapa metode yang lain. Jadi kita di rumah Quran ini kita kolaborasikan metode-metode yang sudah pernah kita pelajari. Kebetulan karena direktur rumah Quran itu istri saya, jadi di tesis S2-nya itu meneliti tentang pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Akhirnya kemudian kita belajar dari penelitian itu, karena penelitiannya bukan kita alami sendiri dan kita praktekkan di kegiatan pembelajaran kita setiap hari, maka kita coba kolaborasi antara metode-metode yang sudah ada supaya dia cocok untuk anak-anak. Sekarang ini alhamdulillah sudah banyak, ada mungkin lebih dari 20 anak di 5 tahun terakhir yang sudah selesai hafalan Quran 30 juz ya sebelum 20 tahun. Nah ini yang kita coba maksimalkan, kita ambil peran di situ di pembinaan Al-Quran itu. Kemudian untuk yang usia tua, usia dewasa itu juga ada ya. Kita sekarang buka kelas online misalnya untuk kelompok yang sibuk ya, dari berbagai daerah. Alhamdulillah kalau sekarang itu kelas-kelas online kita sudah banyak dari luar Gorontalo, sudah banyak dari Jawa banyak, mungkin ada sekitar 200-an orang ya di kelas online yang kita bina setiap pekan. Ya. Seperti itu sih kira-kira. Keren. Tapi kalau misalkan Ustadz sendiri melihat gaya tilawah zaman dulu sama zaman sekarang itu ada perbedaannya nggak sih Ustadz? Kalau kita tahan, kita ngopi dulu. Ayo.
ngobrol sama Pak Ustadz Lukmanul ya untuk episode kali ini. Tadi tuh udah sampai di ini Ustadz. Dari segi gaya tilawah sendiri tuh ada perbedaan nggak sih? Tilawah zaman dulu sama sekarang. Kalau tadi kan metode-metodenya ya, metode pengejaran apa sih pembelajarannya gitu kan dari madrasah Ustadz sendiri gitu. Tapi dari gaya tilawahnya tuh ada perbedaan nggak sih? Kalau tilawah itu kan memang ada banyak ininya ya, ada banyak tingkatannya. Di sini tuh ada tilawah yang mujawad, ada yang pakai lagu itu yang biasa dilombakan di MTQ. Tapi kalau kami itu di Rumah Quran tidak berkonsentrasi ke situ. Itu sampingan saja, kita sebetulnya konsentrasi pada ilmu-ilmu Al-Qur'an berkaitan dengan pemahaman dan hafalan Al-Qur'an. Itu yang sebetulnya kita kembangkan. Sekarang itu memang pembelajaran Al-Quran, kalau dulu di masa saya masih kecil itu, kita untuk cari penghafal Al-Quran 1 juz di lomba-lomba itu susah. Iya. Kalau sekarang 5 juz itu banyak sekali ya. Anak-anak kecil. Iya. Jadi perkembangannya anak-anak sekarang sudah belajar Al-Quran, itu sudah jadi gaya sekarang itu. Belajar Al-Quran semakin turun usianya, semakin lebih kecil semakin lebih kecil. Nah itu yang perbedaan sih yang paling mencolok antara kita sekarang dengan orang-orang di masa lalu. Medianya juga sudah sangat banyak, saya kira itu. Semakin insecure juga kita Ustadz ya, yang tua-tua. Justru yang hafal Al-Quran itu masih kecil, masih umur 3-4 tahun tuh udah ada yang sampai 5 juz, 6 juz gitu kan. Tapi ternyata Ustadz ini tuh selain sibuk dengan madrasah dan lain-lainnya ya, sebagai ketua MUI juga, ternyata Pak Ustadz ini juga pernah berdakwah paling jauh di Brunei. Bener ya Ustadz? Yeah. Gimana tuh? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi 2019 saya ikut seleksi Dai Ambassador kerjasama Dompet Duafa dan Kementerian Luar Negeri, dan ada 900-an peserta waktu itu yang ikut. Saya masuk dalam 32 yang terpilih untuk 32 negara. Jadi kita 2019 saya ditugaskan di Brunei Darussalam. Kemudian ada seleksi lagi di 2023 kalau tidak salah, itu saya ikut lagi dan ditugaskan Kemenlu dan Dompet Duafa di Malaysia untuk Dai Ramadan ya. Jadi itu yang paling jauh kalau datang ya. Jadi tapi kalau kuliah, memberi kuliah secara online itu kita dengan Kemenlu itu karena alumni dari jaringan ambasador itu, kemudian diberi tugas untuk memberi pengajian-pengajian di Kementerian Luar Negeri. Saya alhamdulillah yang sempat agak lama ya, agak rutin itu di komunitas Indonesia di Hong Kong, kemudian di Kemenlu Jepang, di Prancis pernah juga memberi kuliah. Literasi kita lebih banyak soal zakat ya, karena kebetulan mitranya waktu itu adalah Dompet Duafa. Ya. Jadi kita pengembangannya adalah literasi zakat di sedekah gitu ya. Ziswaf ya di Kemenlu ya. Saya kira ya. Dari pengalaman Ustadz sendiri selama berdakwah, mungkin yang paling berkesan gitu, ada nggak? Setiap dakwah itu sebetulnya bagi saya ada kesannya ya, berbeda-beda ya, antara satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi yang paling menarik itu adalah saya ini memang kan kebetulan dibesarkan dalam tradisi, kalau istilah kita itu tradisi Nahdiyin, lingkungan pesantren ya. Tapi ketika kita berdakwah itu kita kadang-kadang bertemu dengan komunitas-komunitas dari aliran keagamaan yang berbeda-beda ya. Saya datang di Malaysia, kebetulan mitranya di sana adalah Muhammadiyah. Kita yang biasanya kunut subuh, begitu sampai di komunitas Muhammadiyah tidak kunut ya. Jadi kemampuan kita untuk mengembangkan atau memahami tentang fikih perbedaan mana yang kita mesti luas di dalam interaksi keagamaan. Nah ini yang sangat penting. Jadi sehingga kita bisa diterima di mana saja. Iya. Saya datang di Brunei juga begitu. Kita cari kesamaan-kesamaan. Mana yang sama kira-kira yang itu kemudian kita sepakati dan kita amalkan bersama, dan mana yang mana yang kita masih dinamis lah. Saya kira seperti itu sebetulnya. Jadi dakwah itu akan lebih mudah kalau kita bisa bawa diri, bahasa orang sekarang ya, bawa diri. Jadi mau datang di komunitas manapun, sepanjang itu barang-barang yang atau hal-hal yang masih bisa didiskusikan, kita diskusikan, kita cari titik temunya dan kita bisa menyesuaikan. Itu yang paling penting sih. Oke. Nah Ustadz, aku tuh sering banget baca-baca komentar juga kan. Sebenarnya untuk masalah agama ini kan banyak banget pro kontra ya. Maksudnya kayak anak muda sekarang itu kayaknya sok pintar sekali untuk ngomongin tentang agama gitu. Nah kalau untuk tilawah sendiri, ternyata banyak juga anak-anak muda itu yang aku sering lihat ya, komentar-komentarnya. Bukan komentar sih, lebih ke kayak dorang isi hati, dorang itu sebenarnya pengen belajar Al-Quran.
cuman dorang merasa kayak so terlalu tua. Kayaknya terang otak tidak mampu deh untuk menerima itu. Nah, kalau Ustadz sendiri gimana pandangan Ustadz? Mungkin lebih ke kayak tips ya untuk anak-anak muda yang merasa dorang so terlalu tua untuk belajar, so tidak mampu kayak gitu, Dang. Sebenarnya mereka itu terlalu tua untuk datang ke TPQ ya, tapi tidak terlalu tua untuk belajar Quran. Kalau ke TPQ memang sudah tua, kalau bapak-bapak berjenggot datang ke TPQ yang isinya anak-anak memang sudah tua. Tapi belajar Al-Quran kan sekarang medianya bukan cuma TPQ, dulu kan memang terbatas medianya, sekarang sudah sangat luas, kita bisa belajar lewat YouTube, ada banyak platformnya yang bisa kita, ada kelas-kelas online yang kita bisa ikut belajar di situ tanpa merasa tua. Jadi kita inilah kalau pakai kaidah hadis Nabi bahwa itu barangkali menjadi penyemangat ya. Siapa yang belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran satu huruf dia dapat 10 pahala. Satu kebaikan itu setara dengan 10 pahala. Atau misalnya hadis Nabi bahwa siapa yang membaca Al-Quran dengan lancar itu nanti akan sama-sama dengan malaikat di surga. Tapi yang membaca Al-Quran terbata-bata, tersendat-sendat tapi dia belajar, maka pahalanya 2 kali lebih banyak daripada yang lancar. Nah ini hadis-hadis seperti ini kan memotivasi supaya belajar Al-Quran ini tidak mengenal usia. Saya ada kelas, di kelas saya itu sebetulnya saya punya beberapa kelas online. Di kelas online saya itu ada yang sudah sangat sepuh ya, belajar susah payah, mengejar huruf lebih susah karena ada beberapa huruf yang mesti penyebutannya memerlukan gigi lengkap. Ada huruf yang lewat gigi ya, tapi giginya sudah tidak ada, tapi berusaha luar biasa. Akhirnya juga tetap bisa ya, walaupun memang prosesnya agak lama gitu. Enggak juga, tergantung. Tergantung ya. Bisa lama bisa cepat ya, tergantung. Mungkin harapan Ustadz ya, sebelum kita ke harapan Ustadz mungkin sendiri, Ustadz ada pesan nggak sih mungkin untuk para guru-guru yang merasa susah untuk mengikuti metode-metode pembelajaran tilawah saat ini gitu? Kalau untuk Quran ya secara khusus ya, yang paling penting adalah guru-guru sekarang itu tidak boleh berhenti belajar. Guru-guru itu tidak boleh berhenti belajar, dia mesti memaksimalkan dirinya, memastikan bahwa apa yang kita ajarkan itu sesuai. Kemudian soal metode ini juga sangat penting karena kita diajarkan bahwa metode itu lebih penting daripada substansinya, kontennya ya. Cara kita menyampaikan itu lebih penting daripada apa yang disampaikan isinya, ya. Cara membawakannya. Nah ini sebetulnya pembelajaran Islam ini, pembelajaran agama atau Al-Quran ini akan menarik kalau cara kita menyampaikan juga sesuai dengan kondisi masyarakat ya, anak-anak muda, orang-orang tua. Jadi metodenya akan menyesuaikan dengan targetnya ya. Saya kira itu sih, jadi setiap orang yang mengajar Al-Quran atau belajar agama tidak boleh berhenti belajar. Saya sekarang juga masih mengaji dengan guru-guru online. Saya ada beberapa kelas, saya ikut juga kelas-kelas itu untuk memaksimalkan. Nah terakhir Ustadz, harapan Ustadz untuk perkembangan tilawah khususnya di Gorontalo gitu? Kalau saya di Bolemo ini kan sebagai ketua harian LPTQ ya. Kita itu memang kalau Al-Quran memang kita masih jauh ketinggalan dengan daerah-daerah yang lain. Itu bisa dibuktikan dari prestasi kita di event-event atau lomba-lomba Al-Quran, MTQ, KIITU, STQ, dan sebagainya. Tetapi orang Gorontalo ini kan mayoritas Muslim ya, harusnya kita bisa bersaing lah untuk itu. Tapi kita tentu mesti memikirkan bagaimana soal pembinaannya, bagaimana penguatan dari bawah ya. Kompetisi di lingkungan di tingkat paling bawah juga kita maksimalkan sehingga memang hasilnya maksimal. Pertumbuhannya sekarang alhamdulillah untuk lembaga-lembaga Al-Quran itu sudah bagus. Nah, kita terus dorong, ya, kita semangati dan kita beri perhatian yang serius terhadap anak-anak dan guru-guru yang belajar agama dan mengajarkan agama ini. Sekira itu. Keren sekali. Semoga obrolan kita untuk episode kali ini tuh bisa banyak mengedukasi untuk anak-anak muda, siapa aja yang nonton pastinya, apalagi untuk para pengajar ya. Bisa lebih lebih bisa upgrade lagi metode-metode yang dilakukan untuk perkembangan tilawah sendiri. Terima kasih sudah ngopi bareng di TVRI Ustadz. Semoga semuanya bisa obrolan kita untuk hari ini tuh bisa banyak bermanfaat untuk yang nonton. Dan saya Nisa Muhammad pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya.